Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Rabu tanggal 14 Januari 2026. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Putra Dewantara Ayu. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu nih, ada bis apa saja sih di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit Jetbus 5 MHD single glass. Nah, ini milik PO Putra Pandawa Karya, teman-teman. Menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L Euro 4. Ada spek khusus ya di bagian bagasinya. Dan kira-kira detail speknya seperti apa, insya Allah akan kita review saat armadanya akan dirilis dari Karoseri Adi Putro. Jadi stay tune ya teman-teman. Kemudian di sini ada satu unit dari total banyak unit milik PO NPM. Yes, naikilah perusahaan Minang teman-teman. Totalnya insya Allah akan ada 5 unit. Dan ini mungkin unit yang kelima ya teman-teman ya. Walaupun ini nomor lambungnya V105, tapi yang kemarin-kemarin ya, yang sudah selesai itu ada yang nomor 107, 106 ya. Dan yes, ini dia NPM, keren teman-teman. Menggunakan bodi yang sama seperti PO Putra Pandawa Karya, yaitu Jetbus 5 MHD single glass. Sasisnya juga ini sama ya, Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4. Kemudian di sini ada satu unit Jetbus 5 MD milik PO Talijaya yang nantinya akan digunakan di PT ASC, yaitu Asahi Mas Chemical di daerah Cilegon, teman-teman ya. Ini menarik nih, memang Jetbus 5 MD itu jadi favorit ya untuk bis kantor atau bis operasional di perusahaan, teman-teman. Karena dengan Jetbus 5 series, ini perusahaan bisa memberikan yang terbaik ya. Jadi kalau misalnya saat karyawan itu naikin bisnya, ya bisa menikmati interior yang mewah, dan ini bisa menjadi representasi dari kesuksesan suatu perusahaan. Kemudian teman-teman, ini dia armada yang akan kita review. Wah, langsung terlihat ya, ada 2 unit sebagai pembuka tahun 2026 oleh PO Putra Dewantara Ayu. Masih ada armada lain di sini teman-teman ya. Ada satu unit Jetbus 5 SHD single glass, ini milik City Trans Bus Line. Nah, ini menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass dengan sasis Hino RM280 Euro 4. Ini menggunakan nomor lambung CTB 29. Yes, kalau kepalanya 2 ya, berarti 29 yang terbaru teman-teman. Berarti ini adalah armada kombi. Di depan ada 4 kursi seat class dan di belakang ada 16 kursi super eksekutif dengan konfigurasi 2+2, teman-teman. Kemudian di sini ada 3 unit Jetbus 5 MD milik Polda Metro Jaya dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OF917 short wheelbase Euro 4. Akan seperti apa detail-detail dari armada yang akan kita review? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya.
Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita review 2 unit armada terbaru dari PO Putra Dewantara Ayu. Nah, di sini ada 2 unit dengan julukan Encon, yang satu lagi julukannya Arsen, teman-teman. Dua-duanya sama-sama menggunakan bodi Jetboost 5 SHD dengan sasis Hino RM280 Euro 4 ABS yang sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara dan fitur anti-lock braking system. Jadi benar-benar ya menjamin kenyamanan dan keamanan teman-teman saat menaiki armada terbarunya ini. 2 unit langsung teman-teman untuk pembuka tahun 2026. Kita lihat yang warna biru kehijauan ini ya teman-teman, sering dibilang sebagai warna telur asin. Ini tampilannya udah kekinian banget. Sudah ada LED Videotron, jadi perjalanan teman-teman bisa semakin menyala. Kemudian di sini di bagian teman-teman lihat ada variasi ya LED RGB, keren banget. Kemudian di sini juga sudah ada stiker kesayangan kita yaitu Tafcot Dinol. Nah, ini adalah sistem anti karat teman-teman ya, sistem proteksi supaya kita bisa menikmati produk karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Ini kalau kita lihat bagian dashboardnya teman-teman, warnanya nih ngejreng banget, dan ini adalah upgrade-an ya. Jadi di atasnya standar teman-teman, dilapisi kulit warna coklat yang cakep banget, apalagi kalau kita lihat dari dalam. Nanti ya kita akan lihat interiornya setelah kita selesai mereview eksteriornya teman-teman. Untuk pintu depannya, dia menggunakan model sliding seperti ini. Nah, ini langsung kelihatan nih teman-teman, aura kemewahannya nih. Dashboardnya keren, ada lapisan kulit dan ada wood panel dengan finishing yang ngedoff teman-teman, auto mewah banget. Kemudian untuk ABS dari interiornya ini dipilih menggunakan warna krem. Untuk pilihan warna ada 2 ya, ada yang krem dan ada yang abu-abu. Tangganya full LED jadi safety. Kemudian untuk kursi tour leader diletakkan di tengah. Jadi buat tour leader yang cewek pasti seneng nih dengan konsep seperti ini. Kita tutup dulu seperti ini. Lanjut kita review. Lewat sini teman-teman. Di sini ada bagasi di atas roda depannya dan ini adalah spek upgrade. Untuk standarnya dari karoseri Adiputro belum ada ya bagasi di atas roda depan. Kemudian PO Putra Dewantara Ayu mengupgrade, ditambahkan bagasi plus akses menuju ke tangki bahan bakar. Seperti ini. Di sini sudah ada nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi ya untuk pemesanan armada ini. Silakan teman-teman screenshot dan masukkan ke kontak teman-teman. Jangan sampai terkena modus penipuan yang sering terjadi. Di sini ada bagasi. Nah, ini bagasinya ada banyak teman-teman. Ada 3 ruang. Dan ini tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, ini ya kalau kita buka, di sini ada spare part, kemudian ada kardus-kardus dari speakernya, dari TV, teman-teman ya. Di sini sudah ada partisi. Wah, berarti ada sesuatu nih teman-teman di dalam interiornya. Kira-kira apa ya? Oke, lanjut kita lihat. Di sini bagasinya luas banget ya. Dan kita bisa ngangkut motor teman-teman ya, tanpa harus dicopot ban ataupun stangnya. Tapi rasanya siapa sih yang berwisata sambil bawa motor? Rasanya jarang ya teman-teman. Paling juga untuk ngangkut oleh-oleh gitu ya, berkarung-karung, kardus-kardus yang besar bisa dimasukin semua ke dalam sini tanpa menghilangkan keseimbangan bisnya. Jadi bisnya bisa tetap jalan dengan stabil, no limbung-limbung klep, teman-teman. Oke, ini bagasi. Kemudian di atas roda belakang ada bagasi juga, teman-teman. Kalau ini standar ya dari karoseri Adiputro untuk bodi SHD, MHD, ada bagasi di atas roda belakang. Lah, HDD yang nggak ada bagasi di atas roda belakang. Kita tutup lagi seperti ini. Ini kalau kita lihat liverinya ya, saya mau tutup dulu bagasi-bagasinya teman-teman. Seperti ini. Biar kelihatan, karena livery ini penting ya teman-teman. Selain untuk estetika, tapi ada fungsinya juga. Nah, fungsi yang paling
utama adalah untuk identitas dari PO-nya. Ini masih mempertahankan livery yang lama, teman-teman ya, secara desain, dan di sini juga ada identitas PD ya, Putra Dewantara. Cakep. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk pintu belakang ini menggunakan model swing yang enggak full ya. Jadi tidak sampai ke jendela, teman-teman, hanya di bagian bodi saja. Tapi tetap safety ya untuk kita masuk seperti ini ataupun keluar. Nah, tetap safety, teman-teman. Kemudian kita lihat bagian belakangnya seperti ini. Wow, ada LED Videotron juga loh di bagian atas. Teman-teman lihat. Gokil. Perjalanan menjadi lebih menyala dari depan maupun dari belakang. Ini berarti tulisan pariwisatanya harusnya dicopot ya, teman-teman, supaya nggak menghalangi si LED Videotronnya. Kemudian di sini ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada diffuser, kemudian ada sensor parkir, dan ada pelindung bumper. Jadi udah seperti mobil kekinian, teman-teman, lengkap banget. Dan ini kalau saya lihat liverynya ini juga ada identitas Putra Dewantara ya. Ini membentuk huruf P ya. Kemudian di bawah ini membentuk huruf D. Putra Dewantara. Keren, teman-teman. Nah, di sini ada nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi untuk penyewaan armada ini. Kita lihat bagian tengahnya, teman-teman. Ini kita di antara dua armada. Teman-teman lebih suka warna yang mana nih? Yang biru telur asin seperti ini atau yang hijau? Yang hijau nih kelihatannya green ya, teman-teman ya. Di sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Dan untuk dimensi, dua bis ini mempunyai panjang 12 meter, kemudian tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan kalau teman-teman menyewa armada ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Iya, resiko mungkin tergores gitu ya, atau mungkin jalannya sempit gitu ya, teman-teman. Kadang ya sering ada kejadian, oh sering kok bis lewat sini. Yang dimaksud padahal yang sering itu adalah bis medium, sedangkan ini bis besar, teman-teman ya. Jadi ya, teman-teman harus ingat dimensi dari bisnya. Nah, ini yang saya suka, teman-teman, dari liverynya. Dia huruf PD-nya ya, ini mirrorable. Jadi walaupun dilihat di sebelah kanan, ini tetap terbaca PD, Putra Dewantara. Keren. Oke, karena sudah dinyalakan, teman-teman, kita review interiornya yuk. Let's go. Oh iya, ada yang kelewatan. Lah, di sini. Ini ada spek upgrade lagi nih, teman-teman. Ada bagasi, plus ada akses menuju ke pengisian bahan bakar. Jadi, dengan menyewa armada yang ini, ya, atau yang hijau sama aja, teman-teman, kita bisa menghemat waktu perjalanan kita. Misalnya nih ya, kalau lagi kekurangan bahan bakar, si bisnya pasti kan akan mencari pom bensin terdekat atau SPBU terdekat. Lah, saat ada antrian di sisi kanan atau sisi kiri yang lebih longgar, kita bisa langsung masuk, teman-teman, dan bisa menghemat atau mengefisienkan waktu perjalanan kita. Bisa diisi dari kiri maupun dari kanan. Gokil. Ini Hino rasa Scania ya, teman-teman. Dan ya, lagi-lagi saya ingatkan ini versi upgrade ya. Untuk standarnya belum ada. Standarnya hanya di sebelah kiri tanpa ada bagasi. Yuk, review interiornya. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Putra Dewantara Ayu. Seperti ini, teman-teman, nuansa interiornya. Ini kalau kita lihat ya, di ruang depan ada 3 kursi untuk driver, untuk tour leader, dan untuk connect atau helper. Dan ini terpisah semua, jadi ada jaraknya ya, teman-teman. Kalau kita lihat di bagian depan di sini ada satu tombol yang penting. Nah, ini untuk leveling suspensionnya, jadi bisa dinaikin atau diturunin supaya aman untuk penyeberangan kapal. Contohnya seperti itu ya, teman-teman. Dan di tempat-tempat lain saat membutuhkan
ketinggian suspensi yang berbeda. Adjustment leveling suspension, teman-teman. Kursi tour leadernya bisa kita miringkan, ya. Ini bisa diangkat, caranya gunakan tuas yang ada di sini, tarik tuasnya ke bawah, kemudian angkat seperti ini. Kita dapat akses yang luar biasa leluasa ke arah ruang penumpang. Kemudian di sini ada dispenser. Ini karena lagi kosong ya, jadi ada bunyi. Oke. Di sini kalau teman-teman mau ambil air panas, gunakan yang warna putih merah dan air dingin yang warna putih biru. Teman-teman bisa tarik keluar atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Ini adalah sistem penguncian ganda supaya air panasnya nggak tumpah-tumpah. Jadi kalau teman-teman ingin ambil air panas, izin dulu ya ke driver supaya driver mengemudikan bus ini dengan lebih hati-hati. Tombol power dari dispensernya ada di sini. Saat nanti dispensernya sudah menyala, namun ada lampu warna merah di sini yang masih menyala, berarti air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan. Nanti kalau lampu warna merah di sini sudah mati, berarti air panasnya sudah ready, teman-teman. Jangan lupa dimatikan lagi supaya lebih hemat energi. Untuk fasilitas di dalam bus ini sudah lengkap banget, teman-teman. Namun ya, untuk kursi di sini ada perbedaan, yang warna biru Tosca di sini tanpa menggunakan leg rest, sedangkan yang warna hijau itu menggunakan leg rest, teman-teman. Nggak apa-apa ya, kita lihat yang nggak pakai leg rest aja. Nah, fasilitasnya gimana? Sudah lengkap banget, teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Kemudian ada APAR, yaitu alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap, teman-teman. Mulai dari TV. Nah, ini TV yang pertama ada di depan. Bisa kita buka seperti ini dengan ukuran 43 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Nanti kalau TV-nya sudah nggak dipakai, ditutup lagi ya, seperti ini, supaya nggak silau, dan nutupnya harus rapat seperti ini. Kemudian kita lihat ruang penumpangnya, teman-teman. Longgar banget ke arah atas, ke samping, jadi lebih aman dan nyaman. Kemudian di sini ada penutup bagasi kabin. Nah, ini versi upgrade juga, teman-teman. Karena untuk standarnya dari karoseri Adiputro tanpa menggunakan penutup. Kemudian ini upgrade-annya versi yang terbaik, teman-teman ya. Ini pakai lapisan kulit dan materialnya adalah ABS. Kalau nggak pakai lapisan kulit, materialnya fiber, teman-teman. Nah, ini bisa dibuka. Kemudian di sini ada receiver mikrofon wireless ya. Bisa 2 mikrofon di sini. Kemudian di sini ada lampu disco. Perjalanan teman-teman jadi semakin menyala. Kalau mau dibuka, bisa dibuka seperti ini. Kemudian silahkan masukkan barang yang ukurannya cukup kecil seperti tas ataupun kardus gitu ya. Dan ditutupnya pelan-pelan seperti ini. Oke, kita menuju ke belakang dan kita lihat ada fasilitas apa lagi di bagian belakang. Let's go, kita ke belakang. Di bagian belakang kita langsung disambut oleh TV yang kedua, teman-teman. Posisinya ada di sini dan bisa dibuka seperti ini. Untuk ukurannya di sini 24 inci ya, teman-teman. Tapi tenang aja, sama kok. Sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Dan jangan lupa tutup sampai rapat seperti tadi. Di atas saya ada lampu disco lagi, kemudian ada jendela darurat, dan di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Bagasi kabinnya terletak sampai ke ujung belakang, teman-teman, seperti ini. Dibukanya mudah, ditutupnya pelan-pelan aja, jangan digebrak gitu ya, teman-teman. Di bagian seberangnya, bagasi kabin juga. Di bagian paling belakang, di sini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Enak posisinya ya, teman-teman. Ergonomis, kemudian ke atas nggak mentok, ada louver AC, wes lengkap. Di bawah ada peredam suara dan ada panggungnya. Jadi kaki kita tuh ya nggak ngegantung, teman-teman. Tuh, tetap enak posisinya.
Nih ada panggungnya atau perbedaan level ketinggian teman-teman. Seperti ini. Kalau ditanya, saya paling suka duduk di mana? Langsung saya jawab, paling suka duduk di kursi paling depan. Yuk, let's go, kita ke paling depan teman-teman. Cakep, teman-teman, paling suka duduk di mana nih? Di depan atau di belakang? Nah, teman-teman, sebelum kita lihat ruang atau kursi paling depan yang non-leg rest, kita lihat dulu nih, yang pakai leg rest, teman-teman. Dengan jumlah total 36 kursi yang terdiri dari 7 baris kiri, kemudian ada 8 baris kanan, plus 6 kursi yang ada di bagian paling belakang. Ini kelihatannya enak banget ya, dan rasanya juga enak banget teman-teman, nggak cuma dilihat aja yang enak ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ergonomis banget ya, sesuai dengan lekuk badan saya, dengan tinggi badan 175 cm terjaga dengan baik. Kemudian di sebelah kiri dan kanan ini ada lekukan gitu ya teman-teman, untuk menjaga supaya kepala kita tetap ada di area yang aman, jadi nggak offside ya ke arah samping. Seperti ini. Kemudian leg rest-nya teman-teman, ini bisa dinaikkan ke atas. Silakan gunakan tuas yang ada di sini. Tarik tuasnya ke atas dan nanti leg rest-nya akan naik seperti ini. Ini leg room-nya longgar banget teman-teman. Seperti ini. Kemudian juga ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Kalau teman-teman duduknya di gang ya, silakan teman-teman gunakan tombol yang ada di sini, yang ada gambar anak panahnya. Kemudian teman-teman tekan tombolnya dan nah, miringkan ke belakang seperti ini. Ini kita dapat posisi yang enak banget teman-teman ya. Longgar, kemudian ergonomis. Kemudian kalau mau dikembalikan ke posisi semula, teman-teman tegakkan dulu badan teman-teman, terus tekan lagi tombolnya, nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Yang leg rest ini menggunakan kursi dari high atau rimba kencana dengan tipe execution. Jadi ini ukurannya yang paling besar dan feel-nya atau rasanya ini paling nyaman ya. Enak. Oke, yuk kita sekarang kembali ke bis yang sebelah yang nggak pakai leg rest. Ini dia kursi favorit saya teman-teman. Saya paling suka duduk di depan ya, karena di depan ini pandangannya benar-benar leluasa. Ke arah depan, ke arah samping, leluasa banget. Dan kalau teman-teman duduknya di baris kanan, di sini teman-teman dapat akses yang leluasa ke arah dispenser. Tadi saya sudah jelasin ya gimana sih cara ambil air panas dari dispensernya. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas, di sini ada Louverase model terbaru. Ada USB port charger tipe A dan tipe C di tengah sini, yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di bagian sampingnya, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Sesuai dengan namanya, kalau teman-teman mau baca buku di malam hari atau untuk sekedar menambah pencahayaan ya saat gelap, silakan dinyalakan dan dimatikan lagi dengan cara seperti ini. Louverase-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin juga bisa loh. Tinggal diarahkan seperti ini dan diputar-putar area yang bergerigi di sini dengan sangat mudah. Kemudian di sini ada ambient lights ya dengan motif ala Jetbus 5 series, dan kursinya nih nyaman banget. Ini kursinya buatan high teman-teman ya, atau rimba kencana, ada fitur armrest, kemudian ada seat belt di setiap kursi ya, dan bisa direbahkan alias ada fitur reclining seat. Caranya gampang. Kalau teman-teman duduknya di gang, silakan gunakan tombol yang ada gambar anak panahnya, tekan tombolnya ke bawah dan arahkan badan teman-teman ke belakang seperti ini. Ya, ini adalah perbedaan kemiringan yang paling rebah dengan yang paling tegak. Nah, kalau teman-teman ingin menegakkan kembali, teman-teman tegakkan dulu badan teman-teman, kemudian tekan tombolnya dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, gunakan tuas yang ada di pinggir ya, di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi.
Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Terima kasih atas kepercayaan PO Putra Dewantara Ayu bersama dengan Karoseri Adiputro, senantiasa terdepan bersama Karoseri Adiputro. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Yang belum punya bis ya, semoga segera dikabulkan di tahun 2026 ini untuk membuat bus atau minibus di Karoseri Adiputro. Dan yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.